sungguh-sungguh lagi katakan. Aku cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau, ya Tuhan, ini hati kami Tuhan, bahwa kami lebih mencintai Tuhan. Kami mau cinta Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami terjatuh Tuhan, Kau tetap Tuhan menolong kami, Kau tetap ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, Aba, Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidup. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan, Engkau sungguh baik.
Engkau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh-Mu yang berkuasa atas kami Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca ayat yang ke-4. 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ulangi firman Tuhan ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Firman Tuhan hari ini saya beri tema bekerja selagi siang. Saudara, di dalam Yohanes pasal 9 ini, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Alkitab, di situ perikopnya tentang orang yang buta sejak lahir. Dan dalam ayat yang pertama, firman Tuhan katakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan menjelaskan lewat Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa apa yang terjadi dengan orang buta itu bukan karena dosa dari kedua orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Dan di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, pekerjaan Allah selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, jangan mengartikan firman Tuhan khususnya ayat keempat ini dengan sembarangan dalam artian begini. Saudara mungkin bisa berkata, membandingkannya dengan zaman sekarang. Oh tidak kok, justru sekarang banyak orang yang bekerja di malam hari. Bapak Ibu Saudara, kita coba melihat di zaman yang lampau, di zaman Yesus, ya kan? Di zaman Yesus tentu belum ada penerangan seperti listrik. Yang ada mungkin yang namanya lampu tembok, ya, atau yang dikenal dengan istilah pelita di zaman Yesus, ya. Tidak ada seperti sekarang ini, dan juga orang-orang bekerja pada waktu itu kerjanya di siang hari. Tidak ada yang namanya orang bekerja di malam hari. Kalau sekarang kan ada, ya. Ada toko-toko yang buka sampai malam hari, ya, kafe-kafe yang buka malam hari. Ada juga orang-orang yang bekerja di rumah, yang kelihatannya tidak bekerja di luar, tapi di rumah dia berhadapan terus dengan komputer, saudara. Ya, berhadapan terus dengan komputer. Makanya saudara, kalau ada orang yang saudara lihat seolah-olah pengangguran, jangan salah, belum tentu dia pengangguran. Mana tahu dia kerjaannya di depan komputer setiap hari. Nah, itu keadaan sekarang, ya. Keadaan sekarang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan apa yang ada yang terjadi di zaman Yesus. Di zaman Yesus firman Tuhan katakan bahwa selagi masih siang, ya, dengan kata lain saat keadaan masih siang, orang-orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa dalam ayat ini kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana?
pekerjaan-pekerjaan yang macam apa yang Tuhan maksud. Nah, kita kembali lihat dalam perikopnya yang di atas. Bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau kita berbicara tentang mengerjakan dalam pengertian lain ini, untuk ayat ini itu berarti menjalankan, melakukan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 25 ayat yang ke-16, di situ ada satu contoh di mana ada seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Dan firman Tuhan katakan bahwa ada hamba-hamba yang mengerjakan talenta yang dipercayakan, tapi ada hamba-hamba yang tidak mengerjakan talenta yang dipercayakan. Ada yang mengerjakan, tetapi ada yang tidak mengerjakan. Dalam firman Tuhan Yohanes 9 ayat yang keempat ini dikatakan oleh firman Tuhan, selama masih siang. Mengapa siang hari bukan malam hari? Tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang latar belakang dari keadaan di zaman Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara malam hari, ya, kalau kita berbicara malam hari berarti sekali lagi seperti saya katakan tadi, itu adalah waktu yang normal di mana orang-orang beristirahat, tidak lagi bekerja. Ya, sekali lagi dalam kondisi yang normal malam hari ini berbicara tentang orang-orang yang berhenti dari aktivitas pekerjaannya atau beristirahat. Atau dalam pengertian yang lain, ya, yang namanya malam hari itu juga berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian, keadaan yang gelap. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang malam hari, seperti yang saya katakan tadi, di mana orang-orang berhenti bekerja, orang-orang mungkin tidak berpergian. Kalau di zaman yang lampau, saudara, kalau sekarang enak orang naik mobil di malam hari, bahkan mungkin orang naik mobil memilih di malam hari biar tidak macet. Tapi pada saat lampau, di waktu zaman Yesus, tidak mungkin orang berjalan di malam hari. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Selain itu, kalau kita berbicara malam hari, saudara, justru banyak hal-hal yang terjadi. Ya, kalau kita kembali melihat apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, ya, ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi buat bangsa Israel, ya, buat bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir, ya, kematian anak-anak sulung, ya, ada begitu banyak hal. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan siang hari? Gambaran apa yang kita dapat dengan siang hari? Nah, saudara, saya jelaskan kepada kita, kalau berbicara siang hari, nah, siang hari itu berbicara tentang keadaan yang terang, ada cahaya matahari. Siang hari itu berbicara di mana orang melakukan aktivitasnya. Tetapi kalau kita merujuk kepada firman Tuhan, siang hari lebih tepat berbicara tentang keadaan di mana Tuhan saat ini mengizinkan kita untuk melayani Dia sebelum datang malam hari, sebelum zaman berakhir. Sebelum zaman berakhir. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, kalau kita berbicara tentang zaman akhir, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ada satu hal yang kita yakini sampai hari ini adalah kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kita saat ini sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Pertanyaannya kepada saya dan saudara, apakah kita siap? Apakah saya dan saudara sudah siap menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua? Apakah saya dan saudara sudah siap menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua? Yang bisa menjawab ini hanya saya pribadi dan juga saudara secara pribadi. Karena kalau kita berbicara tentang kesiapan menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua,
itu juga berarti berbicara kesiapan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang penyambutan kedatangan Yesus kali yang kedua, berarti berbicara kesiapan rohani saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kerohanian kita? Firman Tuhan katakan, bekerjalah selagi siang. Bekerjalah selagi masih ada kesempatan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa ada batas waktu yang Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Kalau firman Tuhan katakan bekerjalah selagi siang, berarti ada batas waktu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Siang akan berakhir diganti dengan malam hari. Ketika kita berada di siang hari, apakah kita sudah bekerja dengan benar? Apakah kita sudah bekerja sungguh-sungguh ketika kita berada di siang hari? Sebab ketika malam hari datang, semuanya harus berhenti. Tidak ada lagi yang dapat bekerja. Apakah saya dan saudara sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya saat siang hari? Saat Yesus belum datang? Saudara kita yang dapat menjawabnya sendiri. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Apapun juga yang kita lakukan di dunia ini ada batas waktunya. Terbatas. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa yang ada di dunia ini terbatas, tentu kita tidak akan berdiam diri. Kita tidak akan berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Tentu kita akan melakukan semuanya dengan benar di hadapan Tuhan. Kita akan melakukan semuanya dengan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah. Bagaimana cara kita takut? Yaitu kita bekerja. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjaga pribadi kita di hadapan Tuhan untuk tetap benar. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Bapak Ibu Saudara, lagu ini sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali. Sampai hari ini orang-orang masih menyanyikan juga Saudara. Seolah-olah kok Tuhan gak datang. Kita saat ini sedang berada di ujung dari akhir zaman Saudara. Bukan waktunya lagi kita santai. Bukan waktunya lagi kita tidak mengerjakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan iman percaya kita selagi waktu masih siang. Jadi kalau saudara bertanya, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus saya dan saudara kerjakan sebelum Yesus datang? Yang pertama yaitu iman percaya saya dan saudara. Kalau kita berbicara iman percaya, berarti itu berhubungan dengan keselamatan.
Kalau berhubungan dengan keselamatan, berarti itu berbicara tentang kekekalan. Saudara, apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya itu bagaimana kita benar-benar melakukan, mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara berkata, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan ilahi, saudara tidak mengerjakan iman percaya saudara di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan semuanya sama saja dengan mati, saudara. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Bapa, seharusnya kita memiliki karakter Bapa, karakter ilahi. Kalau kita berkata bahwa kita pengikut Kristus, seharusnya di dalam kehidupan kita mencerminkan Kristus. Bapak Ibu Saudara, iman saya dan saudara terlalu mahal. Tidak bisa digadaikan dengan rupiah, dengan uang. Tidak bisa digadaikan dengan harta kekayaan. Tidak bisa digadaikan dengan apapun itu juga. Iman kita terlalu mahal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan engkau tidak mengerjakan imanmu. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di salib. Hanya untuk saya dan saudara. Yang Tuhan mau, kerjakan iman saudara. Kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Selain iman percaya saya dan saudara yang dikerjakan, apalagi yang kita harus kerjakan? Pelayanan saya dan saudara. Saudara, kehidupan kita adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Pelayanan itu bukan berarti seperti sekarang ini hanya berdiri di mimbar ini, berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Atau saudara singer, saudara WL, saudara bermain musik, kolektan dan lain sebagainya. Tidak saudara. Pelayanan itu luas. Pekerjaan saudara di kantor, di toko, di gudang, di mana saja. Pekerjaan saudara itu adalah pelayanan. Kalau pekerjaan saudara itu pelayanan, maka yang diminta oleh Tuhan dalam saudara bekerja adalah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab melakukan pekerjaan itu dengan benar. Tanggung jawab melakukan pekerjaan itu dengan tulus. Tanggung jawab melakukan pekerjaan itu dengan murni di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan begini saudara. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, perhatikan Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga berarti dibutuhkan keseriusan saudara. Sekuat tenaga berarti dibutuhkan tanggung jawab. Sekuat tenaga berarti saudara dan saya dituntut untuk melakukan secara profesional. Kalau saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia dengan cara yang profesional, saudara harus lakukan itu. Apalagi Tuhan.
Tuhan mau saudara melakukannya dengan profesional. Dalam pelayanan, ketika saudara melayani Tuhan, Tuhan mau saudara melayani Tuhan dengan profesional. Saudara tahu kan orang yang bekerja secara profesional seperti apa? Iya kan? Saudara tahu kan orang yang kerja secara profesional? Kalau orang yang bekerja secara profesional, dia pasti punya tanggung jawab. Orang yang bekerja secara profesional, Bapak Ibu Saudara, selain dia punya tanggung jawab, orangnya on time. Orang yang bekerja secara profesional, selain dia jujur, bertanggung jawab, on time, dia juga menghargai pekerjaannya. Yohanes 6 ayat yang ke-27, Yohanes 6 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kalau kita lihat secara daging memangnya ada ya saudara, makanan yang tidak dapat binasa. Makanan paling beberapa hari saja sudah basi, ya kan? Sudah busuk. Setiap makanan-makanan yang diproduksi, snack, cemilan dan lain sebagainya itu ada tanggal kadaluarsanya bukan? Ada expirednya. Firman Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang expired. Bukan untuk makanan yang mudah basi. Bukan berarti kita harus bermalas-malasan, bukan saudara? Bukan itu maksud firman Tuhan. Firman Tuhan mau tekankan, kalau kita serius bekerja untuk memperoleh kehidupan, untuk mencukupi kehidupan kita. Kalau saudara bekerja dengan serius untuk dapat menafkahi keluarga saudara, maka firman Tuhan katakan, lebih sungguh-sungguhlah bekerja untuk yang hal-hal yang menyangkut kekekalan. Sebab antara kekekalan dan hal yang sifatnya daging tidak dapat disetarakan. Tidak dapat disandingkan. Kalau saudara serius, sungguh-sungguh bekerja, agar saudara mendapatkan gaji, agar usaha saudara berkembang, firman Tuhan juga mau saudara dan saya serius bekerja, agar iman kita tetap ada di dalam Dia, agar keselamatan kita tidak hilang, sehingga ketika Dia datang, kita bersama-sama dengan Dia di awan-awan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan firman Tuhan ini dalam Yohanes 6 ayat 27. Jangan sampai kita hanya fokus dengan tubuh jasmani kita, tetapi kerohanian kita lupa. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Saudara, saya kalau nyanyi lagu ini saudara, kalau lagi menyembah Tuhan, saya nangis saudara. Saudara bukan nangis bukan karena gimana ya saudara? Karena ini satu ungkapan iman. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan datang, akan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tertinggal saudara. Yang tidak sempat lagi memperbaiki dirinya. Karena apa? Karena bermain-main dengan iman percayanya kepada Tuhan. Karena bermain-main dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, selagi ada kesempatan, ayo kerjakan dengan benar. Selagi masih ada kesempatan. Kesempatan itu hanya ada satu kali saudara, tidak dua kali. Kesempatan itu hanya ada sebelum Yesus datang. Tapi kalau Yesus sudah datang, kesempatan kedua sudah tidak ada. Sekali lagi, kesempatan itu hanya diberikan oleh Yesus sebelum Yesus datang kembali kali yang kedua. Sebab ketika dia datang kembali kali yang kedua, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Hidup ini adalah, apa saudara? Sama-sama kita nyanyikan saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya, isi hatinya kepada saudara dan saya. Ayo bekerja anakku, selagi masih siang. Ayo anakku, semangatlah engkau bekerja. Selagi masih ada kesempatan, bekerjalah. Kerjakan iman saudara. Ketika kita mengerjakan iman kita, berarti kita melaksanakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan semuanya, berarti kita sudah mengerjakan dengan baik di hadapan Tuhan. Sampai pada waktunya, Tuhan datang dan berkata, masuklah hai hambaku yang setia. Nikmatilah hidangan dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara, indah bukan saudara? Hidup yang hanya sementara ini saudara, pakai. Tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita kuat saudara. Ada saatnya kita akan lemah. Tidak mengenal dia masih anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Tidak mengenal itu saudara. Yang pasti kalau Tuhan izinkan, segala sesuatunya bisa datang dalam hidup seseorang. Tidak selamanya kita kuat. Ayo saudara, saya mau tekankan ini kepada kita pada saat hari ini. Tidak selamanya kita kuat. Kalau tidak selamanya kita kuat, jangan tunggu nanti baru kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tunggu nanti, mungkin kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mengerjakannya. Amin saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Lakukan semuanya dengan benar di hadapan Tuhan. Lakukan dengan penuh takut di hadapan Tuhan. Sehingga pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Kita harus belajar. Jangan sampai seperti ahli-ahli Taurat dalam Matius 23 ayat 27. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Kita harus belajar dari semua ini saudara. Biarkan Tuhan menguasai hidup saya dan saudara. Biarkan Tuhan menjamah kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan
pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Ku hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau melakukan mujizat-Mu, Kau melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau sudah berkuasa atas kami. Engkau melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan, buat umat-Mu yang sedang sakit, sedang mengalami pemulihan. Kami berdoa Tuhan, siapapun juga ya Tuhan, yang terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa kami saat ini. Engkau mengerti keadaan bangsa ini. Tuhan, Engkau pembela kami. Engkau tolong bangsa ini Tuhan. Segala bentuk niat-niat jahat manusia yang ingin mengacaukan keadaan bangsa ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkuasa, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan dan lakukan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau tahu keadaan gereja-gereja-Mu saat ini. Hanya kepada Engkau kami mengeluh Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berseru Tuhan. Hanya Engkau kami serahkan semuanya Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kota kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kota di mana kami melayani Tuhan. Kota di mana kami berkeluarga. Kota di mana kami bekerja. Berkatilah kota ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai kota ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Yang sudah menabur Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Segala masalah persoalan yang dihadapi. Baik itu dalam rumah tangga Engkau yang berkuasa. Masalah, persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan Tuhan selesaikan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja, Engkau baik ya Tuhan bagi kami. Kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.